Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kewuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa, 21 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk menjadi pemimpin yang rendah hati dan siap melayani. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami, para pengikut-Mu, untuk selalu rendah hati dan siap melayani sesama. Kami mohon tuntunlah kami, agar kami selalu rendah hati dan siap melayani sesama, sebagaimana telah ditunjukkan Yesus Kristus dalam hidupnya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pemimpin yang rendah hati dan siap melayani. Pemimpin yang rendah hati dan selalu siap melayani masyarakat selalu dipandang sebagai pemimpin yang sangat efektif dalam masyarakat. Di zaman sekarang, masyarakat sangat jeli melihat siapa pemimpin yang rendah hati dan siap melayani, dan siapa pemimpin yang sombong dan yang lebih senang ngomong daripada bekerja. Pada umumnya, masyarakat sangat senang mendengar pemimpin yang rendah hati dan suka melayani daripada pemimpin yang mengambil jarak, mengumbar janji palsu, dan senang berbicara. Betapa sering terjadi dalam masyarakat bahwa karena kecemburuan sosial, maka di antara para pemimpin ada yang saling potong dan mewartakan berita buruk akan pemimpin yang rendah hati dan yang suka melayani, agar dibenci oleh masyarakat.
Kadang pemimpin yang rakus akan harta, dengan segala caranya mau menjatuhkan pemimpin yang baik hati dan yang disenangi oleh banyak masyarakat. Kadang mereka menyewa orang lain untuk menjatuhkan pemimpin yang baik dan rendah hati. Dengan bertingkah seperti ini, sesungguhnya mereka menelanjangkan diri bahwa mereka bukanlah pemimpin yang efektif. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang selalu menjadi panutan masyarakat. Pemimpin yang selalu ada di tengah, di belakang, dan di depan masyarakat. Orang yang selalu menjadi pendorong dan pemberi inspirasi. Pemimpin seperti inilah yang selalu didambakan oleh Yesus Kristus. Hari ini Yesus berkata, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Secara tidak langsung Yesus mau mengajarkan bahwa dengan menunjukkan sikap seperti ini, maka kepribadian pemimpin ini akan cepat dikenal dan disayangi oleh masyarakat. Semakin dikenal dan disenangi banyak orang, maka dengan sendirinya orangnya akan selalu dijadikan tokoh teladan bagi banyak orang. Kalau sudah menjadi tokoh teladan, maka ia dengan sendirinya menjadi orang nomor satu, orang yang terdahulu. Menurut Yesus, itulah buah dari sikap rendah hati dan siap melayani dari seorang pemimpin yang efektif. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, promosikanlah selalu sikap rendah hati dan siap melayani, entah sebagai pemimpin atau sebagai masyarakat biasa. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita agar selalu tunjukkan sikap jujur, rendah hati, dan siap melayani sesama mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.